Dan jenengan di sana di Pondok Pesantren Mbah Yai Turmuti berapa tahun, Mas? kalau tidak salah 3 tahun. Jenengan 3 tahun sudah hafal 30 juz. Teman-teman pondok itu tidak tahu kalau saya setiap malam itu keluar dari pondok itu tidak ada yang tahu. Kemana keluar dari pondok? Darus. Saya tadarusnya sambil berjalan. Hebat nih. Seringnya seperti itu. Deres, tapi sambil berjalan. Berjalan, biar tidak tidur. Tapi jenengan pernah sekali duduk 30 juz? Jangan 1 kali duduk, 1 kali khataman. Insya Allah sering. Tapi syaratnya itu diundang orang itu. yang dapat amplop itu. Kalau yang dapat amplop itu harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Itu sering. Karena dulu itu saya itu sebelum di wisuda itu saya sudah baca 1 gelondong itu sendirian. Sebelum dikhatami di wisuda. Saya amalkan. Untuk apa itu? Biar itu cerdas, biar itu kefutuh baca itu. Diijazahkan enggak ini? Itu kepada kami loh, kepada bisa, pendengar. Bisa. Jangan ijazahkan gitu. Iya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kedai Bincang, bertemu lagi dengan saya Abdul Khalid Ma'rufi, masih tetap di channel Kedai Bincang. Dan sebelum saya berbicara lebih banyak, pertama terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panjenengan semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga subscribe Anda bisa bermanfaat, bisa berbarokah, dan itu berarti panjenengan semuanya mendukung terhadap langkah dakwah daripada channel Kedai Bincang. Kalau bisa di-share yang sebanyak-banyaknya, dan jika lebih bermanfaat lagi bisa saling komunikasi dengan kita, bisa saling sharing dengan kita. Kira-kira yang mau di podcast apa, panjenengan semua bisa request, dan insya Allah nanti akan kita datangkan pembicara utamanya. Misalkan Dr. Kiai Haji Arif Hasanul Muna, atau Dr. Kiai Haji Sabila Rosyad, atau para pemateri-pemateri yang pernah hadir di studio Kedai Bincang. Dan kali ini yang hadir di studio Kedai Bincang adalah beliau Bapak Kiai Muhammad Ali Hafidh Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Hafidhiyah Kaliwungu. Tahfidzul Quran Kaliwungu. Inilah beliau, dan beliau ini nopo nggih, nak jenengan kalih kula nopo? Misanan. Ya. Beliau adalah secara urut-urutan nasab keluarga, beliau adalah adik nggih panjenengan nggih, adik misan, tetapi usia dan keilmuannya bukan tingkatannya saya seperti itu. Beliau orang yang istimewa, memiliki pengalaman yang istimewa, dan nanti bisa kita eksplor pengalaman-pengalaman beliau. Saya yakin beliau ini memiliki banyak pengalaman, terutama dalam hal menghafalkan Al-Quran, konsep dan cara menghafalkan Al-Quran, karena beliau saat ini sedang merintis Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Hafidhiyah di Kaliwungu. Desane nopo? Protomulyo. Desa Protomulyo. Sekali lagi, Desa Protomulyo, Kaliwungu Selatan. Kaliwungu Selatan, ya. Baik, Kiai, saya panggil Kiai nopo? Biasa aja. Nopo? Hafid. Mas Hafidh, saya kalau memanggil beliau Mas Hafidh, meskipun sebetulnya kalau dipanggil Mas itu kan usianya tidak terlalu jauh. Ini beliau wajahnya, face-nya masih baby face. Wajahnya masih muda, tetapi usianya sudah senior. Kalau saya wajahnya tua, usianya muda. Baik, Mas Hafidh, ingin cerita pengalaman terlebih dahulu lah. Nggih, panjenengan pernah mondok di mana? Ketika hafal Al-Qur'annya ini dulu di mana, Mas Hafidh? Saya sebelum menghafal Al-Quran dari kecil memang ada niatan cita-cita kepingin hafal Quran. Karena saudara saya ada yang hafal Quran, dan beliau itu sudah memangku pondok pesantren. Karena itu
ketika saya masih kecil itu kepingin menghafal Al-Quran, tidak jadi. Akhirnya oleh orang tua dipondokkan di pondok kitab. Pertama saya mondok kitab di pondok pesantren Nurul Huda. Pundi niku? Nurul Huda itu Karanggawang Sayung Demak asuhan Kiai Maksum. Setelah itu saya pindah ke pondok pesantren Dawar Boyolali asuhan Kiai Haji Harisuddin Sirot. Setelah insya Allah kalau tidak salah itu 7 tahun. Setelah itu baru saya itu mondok di Kauman Semarang itu belajar Al-Quran. Pengasuhnya yaitu Mudi Taslim Al-Hafidh. Beliau yaitu Mudi Taslim itu beliau dari Demak. Asli dari Demak. Setelah saya itu masuk ke Kauman Semarang, tujuan saya itu mau ke pondoknya Abuya Abdullah Umar Al-Hafidh. Kauman Semarang, beliau Kiai Abuya Abdullah Umar Al-Hafidh itu beliau itu ketua Hamlatul Quran se-Indonesia waktu itu. Karena kehendak Allah beliau Abuya Abdullah Umar Al-Hafidh itu tindak haji, saya itu memantapkan hati saya untuk mondok dan untuk khidmah tolabul ilmi ke guru kami, kiai kami, yaitu Syekhuna wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh, yaitu masih di Kauman Semarang. Saya menghafal kepada beliau luar biasa sekali. Pengalaman saya kepada beliau Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh, Masya Allah. Setelah saya masuk ditanting, kalau sampeyan mondok di Semarang apa mantap? Karena Semarang itu bukan pondok, kota, tengah kota. Saya jawab mantap Yai, mantap. Kalau mantap sudah bismillah. Pondok pesantren Kauman Semarang dengan dalam Kiai Turmudi Taslim itu agak jauh, kira-kira sekitar 300-an meter. Ya dekat no. Oh dekat. Sekitar 300-an meter. Itu santri itu belajar di pondok sendiri-sendiri. Tapi setorannya ke dalam Yai Turmudi Taslim. Berjalan kaki, jalan kaki. Jadi jarak dari dalam Mbah Yai Turmudi ke pondok itu sekitar 300 meter. Lalu bagaimana cara beliau mengajar murid-muridnya? Dua-dua maju dua-dua. Okay. Maju dua-dua. Setoran. Dua-dua niku maksudnya? Samping kanan kiri. Beliau di tengah. Di tengah. Oh. Di tengah. Jika salah diingatkan. Jika diingatkan 2 atau 3 kali masih salah, nanti keplak ya. Keplak. Kalau masih salah lagi suruh mundur. Mundur. Kalau istilahnya di ken mundur niku napa? Gantian berarti belum lanya. Belum lanya. Bahasa dulu namanya dibedet. Bedet itu disuruh mundur ya, gantian. Saya pernah itu dibedet itu, saya malu sekali saya. Izin, malu saya. Disuruh mundur itu saya malu. Masa enggak bisa? Aduh, malu. Sama teman-teman malu. Dan tak kangeli, sudah saya sungguh-sungguh tak tenani. Akhirnya kok suruh mundur. Nah, itu pengalaman. Tapi itu memang bukan karena ghadab beliau Kiai Turmudi, bukan. Itu memang saya yakin litarbiyah. Artinya metode cara belajar beliau. Didikannya seperti itu agar santri itu sungguh-sungguh sebelum setor, sebelum maju itu sudah
betul-betul siap, didarus dulu, disamakan sama teman-teman dulu. Nah, karena ajaran beliau Yai Turmudi itu santri harus didarus dulu, disemak-semake sama teman-teman dulu, baru maju sama Yai Turmudi. Karena Yai Turmudi itu beliau orang sepuh, kalau bisa yang maju itu jangan banyak salahnya. Jangan banyak salahnya. Setahu saya itu. Beliau Mbah Yai Turmudi, panggilannya Mbah Yai Turmudi. Yai Turmudi. Sekarang sudah wafat. Beliau Mbah Yai Turmudi niku alumni pundi? Sanad keilmuannya dari Betengan Demak. Kiai Raden Muhammad. Beliau Kiai Raden Muhammad kalau tidak salah itu masih kakak iparnya sendiri. Dan Yai Turmudi itu putra Kiai Taslim Al-Hafidh. Kalau tidak salah itu keluarga Yai Turmudi itu Al-Hafidh semua. Karena memang didikannya orang tuanya itu sudah pondok pesantren Al-Qur'an. Jadi keluarga pondok. Ya. Dan jenengan di sana di pondok pesantren Mbah Yai Turmudi berapa tahun, Mas? Kalau tidak salah 3 tahun. Oh, lah. 3 tahun. Jenengan 3 tahun sudah hafal 30 juz. Kalau tidak salah sebelum itu. Oh, sebelum 3 tahun. Sebelum 3 tahun karena saya itu mau ada wisuda binador. Saya khatam binador, tidak jadi ada khataman, maka tahun berikutnya itu ada khataman, ada wisuda. Saya jadi ikut wisuda yang fil ghaib. Jadi binadornya jadi ikut. Tapi kira-kira berapa tahun berarti? 2,5 tahun? Tidak, kalau insya Allah saya binador itu sekitar 7 bulan. Kalau bil ghaib? Kalau bil ghaib tidak nyampe. Insya Allah saya itu kalau bahasa saya nyemangati santri itu, saya yang terakhir itu setiap malam tidak tidur. Teman-teman pondok itu tidak tahu kalau saya setiap malam itu keluar dari pondok ini tidak ada yang tahu. Kemana keluar dari pondok? Darus. Di mana? Di pinggir jalan, karena Kauman Semarang itu kota. Jadi saya itu keluar biar tidak tidur. Saya itu jalannya sambil berjalan. Saya tadarusnya sambil berjalan. Hebat nih. Seringnya seperti itu. Deres, tapi sambil berjalan. Berjalan. Biar tidak tidur. Saya jadi ketika saya menghafal Al-Quran itu, kalau tidak salah itu sambil puasa. Ya, enggak. Maksud saya begini. Rata-rata orang menghafalkan apapun kan butuh tempat yang tenang. Butuh tempat yang tidak mengganggu terhadap konsentrasi. Dan jenengan ngafalkan Al-Quran sambil jalan itu di kota itu apa enggak? Kesulitan untuk? Tidak, itu yang terakhir. Yang terakhir. Artinya terakhir itu sudah mau hatam. Istilahnya untuk ngelanyahke. Ya, untuk ngelanyahke. Kalau dari awalnya ya seperti teman-teman. Tapi seingat saya, itu saya kalau malam itu keluar sendirian. Napa mboten disenani pengurus? Tidak ada yang tahu. Waktu itu pengurusnya sama anak buahnya sama. Oh, usianya sama. Sama, terus kadang itu malah keselip hafalannya. Oh. Pengurus sama anak buah. Iya. Mas, apa namanya? Ketika di Boyolali, jenengan sudah punya bekal hafalan apa belum? Sedikit. Ya, ketika waktu saya itu terakhir Alfiyah, terus saya itu belajar Jul Maknun, itu saya sudah belajar ngafalke sendirian. Karena sebelum saya itu menghafal sendirian itu saya puasa Quran 1 tahun, ijayah Mbah Kiai Bashir Bareng Kudus. Itu setiap 1 minggu saya buat 1 khataman. Jadi 30 juz 1 khataman itu saya tempuh 1 minggu. Sesuai urutan yang ada di Ikhya ada. Itu dibaca sendiri? Sendiri. Sebelum menghafal. Berapa jam, Mas? Itu kan ada urutannya. Hari Jumat berapa juz dari surat ini sampai surat ini. Hari Sabtu. Berarti tidak sekali duduk ya, dicicil ya? Dicicil. Tapi jenengan pernah sekali duduk 30 juz?
jangan satu kali duduk, 1 kali khataman. Insya Allah sering. Tapi syaratnya itu diundang orang itu. yang dapat amplop itu. Kalau yang dapat amplop dia harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Itu sering. Karena dulu itu saya itu sebelum di wisuda itu saya sudah baca 1 gelondong itu sendirian. Sebelum dikhatami di wisuda. Sebelum di wisuda itu saya sudah. Oke, baik. Jadi kesimpulan sementara bahwa panjenengan menghafalkan Al-Quran ini tidak sampai 3 tahun. Mudah-mudahan. Kalau bahasa saya, kalau saya blogosuto nanti dikira apa? Tidak masalah. Tidak masalah. Biar nanti kan pertanyaan yang muncul berikutnya adalah kok bisa? Sebelum 3 tahun itu sudah hafal 30 juz. Metodenya apa? Metodenya itu kalau bahasa anak kitab itu santri kitab manjada wajada. Itu saja. Itu saja. Biasanya kan ada yang metode inilah menghafal ini 1 minggu ini. Tidak, ya pernah ketika saya menghafal itu yang saya amalkan pesan dari Kiai Harisuddin Sirot Dawar Boyolali itu suruh baca ya badi'u ya badi'u ya badi'u ya badi'u. Habis sholat 68 kali saya amalkan. Untuk apa itu? Biar itu cerdas, biar itu kefutuh baca itu. Diijazahkan enggak ini? Itu kepada kami loh, kepada bisa, pendengar. Bisa. Jangan ijazahkan gitu. Iya, bisa. Ya badi'. Ya badi'u ya badi'u ya badi'u ya badi'. Diijazahkan kepada seluruh pemirsa. Iya, bisa. Supaya panjenengan kefutuh dan diberikan kecerdasan oleh Allah Ta'ala, bukan hanya kecerdasan zahir tetapi juga kecerdasan batin. Berapa kali? 68 kali. 68 kali pada waktu ba'da sholat fardu. Ba'da setiap qoblal fardu nggih? Iya, sesudah. Sesudah ba'dal farad 68 kali ya badi'u ya badi'u. Setelah saya mau berangkat ke Kauman Semarang, dibekali oleh guru saya, guru pondok yang ada di Ndawar tadi. Beliau sangat tasawuf. Istilahnya guru berarti pengurus nggih? Bukan pengasuh utama. Bukan. Itu guru disitulah. Disuruh mengamalkan sholat lihifdzil Quran. Oh, wonten ngoten. Lah itu. Sholat sunnah mutlak. Bukan, saya niatnya itu usolli sunnatal lihifdzil Qur'ani rakaataini lillahi ta'ala. Kalau di ajaran kitab fikih memang tidak ada, harus usolli sunnatal hajati liqodoi atau usolli sunnatal hajati lihifdzil Qur'ani. Atau bahasa yang lain banyak itu. Itu saya mengamalkan itu ketika saya itu menghafal Al-Quran. Sampai sekarang saya sama santri-santri saya setiap malam Jumat saya ajak sholat lihifdzil Quran itu. Rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah 1 surat Yasin. Rakaat kedua 1 surat At-Tukhon. Usolli lagi rakaat pertama 1 surat As-Sajdah. Rakaat yang kedua terakhir 1 surat Muluk Tabarok. Dan ada doanya. Doanya di rumah. Kata beliau sahabat Ali, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu menghafal kok lupa terus. Berilah amalan kepada saya agar saya itu menghafal Al-Quran itu bukan kesulitan. Ali tanpa kesulitan. Ali sholatlah lihifdzil Quran dengan cara seperti tersebut. Maka diamalkan oleh beliau sahabat Ali, alhamdulillah dilakukan waktu, kalau tidak salah waktu 41 hari selesai khotam hafal Al-Quran dengan lanyah fasih. 41 hari. Itu yang saya amalkan ketika saya ngafal ke Quran. Sampai sekarang saya alhamdulillah berdomisili di Kaliwungu, Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kendal. Saya mengamalkan itu menjadi
Aurat, wadifah anak-anak juga. Anak-anak juga. Turun temurun. Dari guru ke guru ke guru. Iya, seperti ya BTU saya sampaikan kepada santri-santri semua. Dan juga kepada para pemirsa. Amin. Okay. Insya Allah. Semoga bisa bermanfaat ya, lebih bisa saya bermanfaat. Saya ijayahkan kepada pemirsa semua. Okay. Terus sekarang pertanyaannya adalah ketika panjenengan membuka pondok pesantren sendiri. Iya. Sebelum membuka pondok pesantren sendiri pernah khidmah ketika keluar dari pondok. Iya. Mana? Pondoknya Mbah Yai Turmuzi. Iya. Pernah khidmah terlebih dahulu atau langsung bangun pondok pesantren? Tidak, ini setelah saya dari pondok pesantren Dawar, saya pindah ke pondok Rodotul Quran Kauman Semarang Asuhan Kiai Haji Turmudi Taslim. Terus? Setelah itu saya pindah lagi ke Kiai Haji Mbah Yunus, Kiai Haji Yunus, Trenggalek, Jawa Timur. Terakhir saya apa di Trenggalek? Jangan belajar apa? Kitab lagi. Kitab lagi. Saya mau pulang, mau diikuti teman-teman dari Trenggalek tadi. Saya tidak mau, jauh ini. Jangan. Berapa tahun di Trenggalek? Tidak lama, hanya 1 tahun. Itu toh tidak ngaji, hanya numpang. Saya hanya numpang. Berarti jenengan pondoknya banyak, Pondok banyak. Istilahnya jenengan itu alumni dari beberapa pondok pesantren. Iya, kalau tidak salah. Masya Allah. Pundi pertama? Sidoarjo, Demak. Asuhan Kiai Mbah Maksum. Terus Boyolali. Terus Kauman Semarang. Terakhir Trenggalek. Sudah. Habis dari Trenggalek, selesai Trenggalek? Ya, selesai Trenggalek itu ngaji sama anak-anak kampung. Di rumah Sayung Demak. Di rumahnya jenengan? Ya, rumah pulang. Orang tua, pulang. Tapi tidak disuruh nikah? Belum. Umur berapa pada waktu itu, Mas? Kira-kira. Saya pulang itu umur 26. Belum nikah? Belum ada kepikiran? Kalau kepikiran namanya laki-laki pasti punya apa? Idaman pasti. Tapi belum ketemu yang cocok. Belum jodoh. Akhirnya orang tua saya kalau tidak salah itu ya juga mencarikan. Setelah mencarikan, saya cari sendiri belum ketemu. Akhirnya orang tua saya itu bilang begini, Hafid, nak golek bojo sing hafal Quran. Yang terakhir setelah saya itu tahun 1999 ada pondok pesantren Al-Fattah irigasi Mangkang Semarang. Itu pondok itu tadinya ada santrinya sampai 200 dan bahkan alumni yang sudah mendirikan pondok pesantren banyak, karena itu pondok pesantren sepuh itu tidak ada santrinya. Kalau tidak salah itu sampai 8 atau 12 tahun tanpa santri, kosong. Maka oleh pihak keluarga saya disuruh ke situ. Akhirnya saya itu dari pondok Trenggalek tadi di rumah ngaji sama santri sama anak-anak kampung, terus di Mangkang irigasi yang pondoknya namanya Al-Fattah tadi, di irigasi saya masih sendirian, belum nikah juga. Umur 26. Umur 26. Berapa tahun Mas di Mangkang? Kalau saya di Mangkang sekitar 4 tahun. 26, 27, 28, 29, 30. Masuknya itu bukan 26. Kalau tidak salah itu 97. Pada waktu itu usia? Waktu itu usia 29. 29 belum nikah. Itulah anak pondok ya, kadang-kadang begitu ya. Jadi masih sendiri, terus di pondok Al-Fattah Mangkang itu akhirnya dari belum ada santri yang 08 atau 12 tahun itu, akhirnya ada santri. Setelah ada santri, terus alhamdulillah ada pengajian orang sepuh. Ada orang sepuh itu, terus saya nikah. Setelah nikah sekitar 7 bulan. Itu ceritanya pripun? Kok saged nikah kali anaknya bule nih?
Lah itu Allah yang menjodohkan. Nggih kan mesti wonten ceritane ngoten lho. Ya. Apa boleh sing anu? Tidak. Saya itu main ke tempat. Enggak apa-apa kan cerita. Ya enggak apa-apa. Ya. Saya itu main ke tempat teman yang ada di Pungkuran Kaliwungu, ya kebetulan itu masih tetangga istri saya. Nah, saya lihat, saya lewat di toko Pak Lik saya, Abah Batuhun Badawi, itu ada wanita. Kalau pandangan saya ya cantik, kalau saya bilangnya saya cantik. Saya lihat, saya bilang sama teman saya, itu siapa? Ya sopo kae. Ya sopo kae. Sopo kae. Oh gini kayak hafal Quran gini. Boleh aku mau ketemu. Enggak apa-apa. Saya tak kenali. Saya tak kenal ke wes. Saya tak kenal ke pertama itu di dalam Abah Batu. Oh. Ya, Batu Kon itu. Langsung berarti. Langsung. Dalam. Saya kenalan di situ. Lanjutnya ya saya itu masih belum pakai picis, masih jaketan, masih celananan, bro, tidak pakai sarung gitu. Saya masih menyembuhkan, padahal itu waktu itu saya sudah di Pondok Al-Fatah Irigasi, sudah ada pengajian, sudah ada santri, sudah kegiatan. Artinya dengan menyembunyikan status kesantrian. Iya, justru itu. Saya menyembunyikan waktu itu. Pakai celana, kayak orang biasa lah. Kayak biasa. Jaket biasa. Ya. Itu setiap ketemu kayak itu. Oh. Kayak itu. Tapi keluarganya boleh tahu kalau jenengan santri apa enggak? Setelah saya itu kalau enggak salah itu saya ketemu istri saya enggak lama. Berapa kali, Dok? Kalau enggak salah itu 4 kali kalau enggak salah. Jadi ini nikah yang namanya itu Allah memudahkan. Nikah cepat. Nikah cepat. Delalah ini. Delalah wong Jawa. Delalah. Itu alhamdulillah. Akhirnya istri saya ajak di Mangkang tadi Pondok Al-Fatah. Niku hafal Quran juga? Garwo. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Istri saya itu muridnya Ki Abah Batuhun Badawi. Nah, pernah setelah itu mondok ke Lirboyo ndak kerasan. Terus pindah ke Pak di saya Abu itu Cirebon ya. Mana itu? Cirebon lah. Ya ndak kerasan lagi. Kelalen lah. Ndak kerasan lagi pulang. Terus ketemu sama jenengan. Saya. Ya alhamdulillah ini saya bisa cerita-cerita ini sama Kiai Haji Abdul Khalid Ma'rufi ya ini. Ya. Sekaligus saya ini sampaikan kepada anak-anak saya, santri-santri saya, wali santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Hafidhiyah dan keluarga saya. Nah, barangkali menjadi manfaat setelah saya itu dari Pondok Al-Fatah Irigasi Mangkang Semarang, akhirnya saya hijrah ke Desa Protomulyo, Kaliwung Selatan, Kendal. Di situ saya ketika dari Pondok Al-Fatah Mangkang, Irigasi Mangkang, saya diikuti oleh santri-santri. Kalau tidak salah, saya itu di Kubu Kecil, paginya saya kerja pabrik, terus setelah pulang. Jangan pernah kerja di pabrik? 23 tahun. Itu sama santri. Jadi dari Mangkang. Apa Mas pabriknya? Mencetak Al-Quran. Apa percetakannya? Percetakannya macam-macam Al-Quran, macam-macam kitab kuning. Tugasnya apa di situ? Koreksi. Oh, tasheh. Kalau bahasa ngetrennya tasheh, kalau sekarang bahasanya bukan tasheh, editor. QC. Hah? Bukan editor, QC. QC. QC itu lebih dari awal editor. Ya, bukan editor. Jadi dari proses pencetakan sampai penjualan. Jadi memantau isinya, terus cover luarnya, semua itu memantau. Kalau menurut saya itu memang kalau ndak disiapkan pengalamannya kesulitan. Maka syaratnya itu harus Al-Hafidh dan S1.
Pentaskeh atau QC. Jenengan sudah S1? Belum, tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah. Tidak, maksudnya bukan tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah itu artinya tidak pernah formal ya? Iya, hanya SD. SD, tapi mondok. Tapi mondok-mondokan itu. Lah, ini yang menjadi inspirasi saya setelah lika-liku tadi, yang tidak ada niatan ngulu wentah santri. Alhamdulillah setelah saya berdomisili di Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kendal, ini santri mengikuti. Terus ada kajian pertama, yaitu yang menjadi unggulan adalah tahfidz, menghafal Al-Quran, dan juga saya kasih sistem madrasah, kitab kuning, karena dulu saya itu pernah ngaji kitab kuning. Jadi saya padukan, tapi yang menjadi unggulan atau dominannya tetap Al-Quran. Sampai sekarang santrinya berapa? 60 itu yang masih bermukim di pondok sampai hari ini. Terus itu ada lahan berapa di situ, Mas? Ini lahannya kalau tidak salah 386. Saya masih ingat di ukuran sertifikat tanah. Berarti tingkat nggih? Tingkat. 386 meter. Lah, itu awalnya itu santri putri. Terus saya itu mau dititipi santri putra. Saya belum siap. Tahun 2017 sudah dititipi santri putra. Saya terima, tapi tempatnya saya masih pinjam tempat di rumah depan saya persis, yang sekarang menjadi toko milik orang. Jadi santri putra awalnya itu belum punya belum punya kamaran, belum. Okay. Jadi masih nunut sekitar 2 tahun. Masih nunut. Iya. Nah, mereka yang mondok di tempat panjenengan itu sambil sekolah apa murni hafal Quran? Sebagian sekolah, sebagian tahasus. Murni menghafal Quran. Kalau yang sambil sekolah, ini cara menghafal Qurannya agak rumit enggak, Mas? Enggak. Itu tergantung. Anaknya? Tergantung. Memang berbeda dengan yang tahasus memiliki mondok. Okay. Nah, kalau yang sekolah kan paginya sampai zuhur itu di sekolahan. Dan alhamdulillah di pondok saya itu pondok tahfidz. Di sekolahan yang kebanyakan santri saya sekolah ini sekolah yayasan Al-Mardiyah. Di situ ada ajarannya tahfidz juga. Jadi nyambung di asuhan yayasan Kiai Abah Batuhun Badawi. Nah, jauh enggak, Mas? Kira-kira jauh. Naik apa, Nak? Naik angkot. Naik angkot. Jadi santri saya itu sebagian itu tahasus, sebagian sekolah. Baik, Mas. Kalau mau mondok di tempat panjenengan, biayanya berapa? Ini supaya pemirsa tahu lah bahwa di Kaliwungu ada pondok pesantren yang sedang merintis, dan beliau adalah keponakan Bayi Baduhun. Jenengan? Iya. Keponakan Bayi Baduhun merintis pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Hafidhiyah di Kaliwungu Selatan, Protomulyo. Ini berapa biayanya? Itu sesuai dengan kesepakatan pengurus. Okay. Itu mestinya kalau ada yang mau tholabul ilmi, itu ada syarat-syaratnya. Di antara syarat pertama adalah kesanggupan menjadi santri. Kalau tidak salah itu poinnya ada 10, sanggup mentaati peraturan, sanggup mengikuti peraturan kajian di pondok Al-Hafidhiyah. Terus bisa menjaga alma mater
dan lain sebagainya. Ya. Itu persyaratan. Yang kedua adalah administrasi. Yeah. Nah, kalau di tempat saya sesuai dengan kesepakatan pengurus, daftar pertama itu 200.000. Terus yang kedua itu wakafiyah untuk pembangunan itu 300.000. Meskipun yang daftar dan wakafiyah menjadi semua masuknya ke bangunan, tapi bahasanya itu sendiri-sendiri. Yeah. Terus kalau makan sama listrik dan lain-lain ini 300 per bulan. 300.000. 300.000 per bulan. Makan berapa makan kali? 3 kali. Terus tidak pakai masak sendiri, tinggal makan. Terus adapun nyuci sendiri 3 kali. Iya. Nah, makan 3 kali, bulanannya 300.000. Makan 3 kali. 3 kali. Murah nggih. Terus ngambil sendiri. Nggih, murah. Alhamdulillah. Ya dibilang murah, kalau dibilang mahal ya mahal karena masing-masing pondok kan tidak sama. Ya. Nah, jadi tapi berarti harga makanan, harga bahan pokok masih murah nggak di tempat jenengan apa begitu? Ya enggak tahu, kalau bahasanya itu kan masing-masing pondok berbeda dan namanya beras itu semua tahu harganya, meskipun terpautnya sedikit-sedikit antar kota. Tapi kan kira-kira hampir sama. Hampir sama. Baik, Mas Hafid, terakhir. Yus berapa menit, Mas? 28 karo sing mau kok. 10 menit. Begini. Menurut panjenengan di zaman sekarang, ini zamannya zaman akhir apa zaman modern, Mas? Bisa dikatakan modern, masih modern dan jangan akhir. Iya. Masih jauh enggak? Masih jauh. Baik. Seberapa butuh, artinya wali santri itu memondokkan anaknya, itu seberapa penting kalau melihat keadaan yang seperti ini? Apa kudu mondok le kowe, asale nek ora mondok engko ngene. Seberapa penting orang tua itu memondokkan anaknya? Menurut analisa saya, itu sebagai orang tua dimanapun berada kan individu untuk mengarahkan putra-putrinya agar putra-putrinya itu berilmu dan berakhlakul karimah, menjadi anak yang soleh dan solehah. Ada yang cukup ngaji di kampung setelah tamatan sekolah nanti cari kerja. Ada yang memang betul-betul orang tua itu mau mengarahkan anaknya di dalam benak pikiran hatinya itu tertanamkan agama yang kuat, seperti orang tua itu mondok ke putranya. Setelah saya amati dan saya analisa, itu yang masuk di pondok saya itu mestinya orang tua yang betul-betul kepingin putra-putrinya ini di dalam jiwanya itu terpatri iman, Islam, ihsan yang betul-betul. Islam, iman, dan ihsan yang betul-betul. Jadi justru terpatri agamanya, biar nanti kelak dewasanya itu tidak terombang-ambing. Nah, setelah bahasa saya itu putra-putri yang belum dimondokke, biasanya saya tanyai, kamu di rumah sama orang tua sudah kromo inggil, bahasa kromo inggil atau belum? Belum. Tapi setelah masuk pondok, kamu kromo inggil sama orang tua dan lain sebagainya. Jadi kalau metode saya itu bukan hanya litarbiyah, tapi mengasah dan mengasih dan mengasuh. Itu harus ditanamkan antara kiai sama santri. Dan setelah tadi pertanyaannya Mas Abdul Khalik Ma'rufi tadi, peran orang tua yang mondok ke anaknya
Itu kira-kira seperti apa? Seberapa penting? Melihat keadaan zaman loh. Ya, mestinya sangat penting. Sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan putra-putrinya untuk tidak banyak pegang HP, terus sering berkerumun, tapi menanamkan jiwa putra-putrinya. Ini sangat penting di era-era seperti ini, di zaman-zaman seperti ini. Saya lihat seperti itu. Jadi kalau memang sudah mentradisi yang namanya gadget HP, atau HP ini, kemudian pergaulan ya, ini sudah bisa dibaca. Tapi andaikan orang tua betul-betul sudah tertanam, terus alhamdulillah tertanam di dalam benaknya, mestinya pingin putra-putrinya itu tidak hanya ngaji di kampung. Karena ngaji di kampung umpama nyuwun sewu dibanding di pondok mestinya beda. Dari mulai 3:30 sebelum subuh sudah dibanguni, sudah disuruh gini-gini terus ya, sudah dipantau. Nah, ini perbedaannya. Maka orang tua tidak ini banyak yang kepingin putra-putrinya itu digembleng di penjara suci yang namanya pondok pesantren. Alhamdulillah di tempat saya itu tidak hanya mondok ke putra-putri ini, tapi alhamdulillah sekarang ini setiap minggu pagi atau ahad pagi kajian tafsir di tempat saya dari mulai ba'da subuh sampai 6:30. Ini orang tuanya itu sekalian nyambangi. Jadi sambangan plus ngaji. Lah, plus memantau putra-putrinya. Ini sudah mentradisi. Jadi ada waktu khusus untuk sambangan. Setiap ahad pagi. Sekaligus ngaji. Sekaligus sambangan, sekaligus bisa memantau putra-putrinya. Ketemu sama anak. Ngirim sekalian Jadi saya tekankan ini. Insya Allah mudah-mudahan yang namanya berkerumun atau koronya mudah-mudahan itu sembuh. Amin. Segera sembuh. Koronane lungo. Jadi insya Allah kegiatan Qur'aniyah ini sering saya share di grup wali santri. Putra-putra panjenengan ini sudah simaan 1 juz, sudah 2 juz, 5 juz. Ini disama terus di video dikirim ke di grup wali santri. Seneng wali santri neng. Begitu pula ini yang namanya madrasah diniyah. Setiap waktu asar di pondok saya, ini juga saya rekam. Terus saya kirimkan di grup wali santri. Yaitu. Jadi terus termasuk kegiatan ngaji orang sepuh tafsir Quran setiap ahad pagi. Ini ya kadang itu enggak sering saya rekam, saya kirimkan. Kegiatan seperti ini. Lah, bisa jadi kan inspirasi saya inspirasi masyarakat barangkali yang kepingin mau ngaji di mana toh di sini ada tempat ngaji. Ya itu kalau pengalaman saya di tempat saya kayak itu, kurang lebihnya. Putra berapa Mas sekarang? Putra baru ada 21. Putra. Ya. Kalau putrinya sekitar 40-an. Ya, saya merintis Pondok Al-Hafidiyah dilatar belakangi dengan tadi Pondok Al-Fatah irigasi Mangkang Semarang. Terus saya merintis di pondok di Protomulyo Kaliwung Selatan, akhirnya menjadi Pondok Al-Hafidiyah yang tadinya bermula dari Pondok Al-Fatah Mangkang Semarang. Al-Hafidiyah itu kenjenengan nggih, mansubnya nggih. Insyaallah. Jenengan Muhammad Ali Hafid, pondoknya namanya Al-Hafidiyah. Bukan hanya mansub, tapi cita-cita saya mudah-mudahan yang manggon di pondok saya itu anaknya menjadi anak yang hafal Quran semua, yang ahlul Quran. Bukan hanya hafal Quran tapi ahlul Quran. Baik, ada pertanyaan lagi Mas. Sebetulnya
orang menghafal Quran dalam terminologi aslinya itu kan hamilul Quran. Iya. Tetapi kemudian di Indonesia lebih viral dengan istilah hafil, tahfidzul Quran, bukan hamlul Quran atau hamilul Quran. Itu kan sebetulnya kalau hafil itu kan istilah daripada orang-orang yang hafal hadis. Kalau orang yang hafal Quran sebetulnya istilahnya adalah hamilul Quran. Fenomena seperti ini menurut sampean gimana? Pase ku jane kok kiye, tapi kok akhirnya kok kiye. Nah, ini komentarnya jenengan gimana? Komentar aja sudah. Kalau saya itu ngikuti jejak santri-santri lama aja. Karo orang yang hafal Quran ya hamilul Quran, yang namanya hafid itu hafal Quran, yang namanya hifdzul Quran itu hafal Quran. Ya. Terus kalau ada pondok yang namanya tahfidz atau tahafudul, tahafud atau tahfidz, itu juga diartikan hafal Quran. Karo memacu dari kitab Bidayatul Hidayah, halaman pertama barisan terakhir paling bawah, halaman pertama itu kan ada perbedaan tahfidz, hamil dan al-karim, al-hafidz, al-hamil dan al-karim di barisan yang paling bawah. Cobi perbedaannya pripun? Kalau di situ itu kalau hamil itu kan orang yang hafal hadis kalau tidak salah itu 200.000 hadis kalau tidak salah. Hamil, nggih? Hamil. Karena di Indonesia ini itu oleh kiai sepuh dulu. Kalau bahasa hamilul Quran ini diserupakan identik dengan orang yang hamil itu, ibu-ibu hamil. Maka diplesetkan sedikit. Ini saya melihat rujukan dari kiai sepuh dulu. Sudah, hafid itu hafal Al-Quran, bukan hafal hadis sekian ribu hadis itu dengan sanadnya dan rawinya, bukan. Nah itu kalau menurut saya tidak apa-apa, tidak masalah. Seperti bahasa bil ghaib dan bil ghaib itu tidak jadi masalah. Bil ghaib itu membaca Al-Quran tanpa melihat tulisannya. Bil ghaib ya juga sama. Cuma kalau istilah karo ghaib kan isim fa'il, kalau ghaib isim masdar, tidak masalah. Ini tradisi di Jawa. Seperti abun menjadi abah, abi, abah, tidak masalah. Abuya. Padahal aslinya dari ubayyun, tidak masalah. Itu orang Jawa. Baik, pemirsa, obrolan kita sudah cukup panjang. Terima kasih kehadirannya Mas Muhammad Ali Al-Hafidz, Muhammad Ali Hafidz Al-Hafidz. Semoga pondok yang dirintis bisa memberikan keberkahan untuk generasi bangsa Indonesia. Dan kita doakan semoga beliau diberikan panjang umurnya oleh Allah, diberikan kemudahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keistiqomahan untuk selalu mendidik putra-putri para wali santri supaya mereka menjadi ahlul Quran. Amin. Saya teringat bahwa beliau-beliau, orang-orang macam beliau inilah orang-orang yang menjadikan Al-Quran masih terus ada di bumi. Dan ketika Al-Quran ini masih dipegang, dibaca dan diamalkan, maka kiamat masih jauh. Amin. Ya. Dan seandainya tidak ada orang-orang seperti ini, maka kemungkinan Allah tidak akan segan-segan menurunkan balanya. Amin. Sehingga kita harus berterima kasih kepada para huffazul Quran, kepada para orang-orang yang hafal Quran, karena beliau-beliaulah salah satu sabab Allah tidak menurunkan bala. Allah tidak menurunkan keburukan di dunia. Sampai jumpa di kegiatan yang lain, di obrolan yang lain. Tetap stay tune di channel Kedai Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.